Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Fattahir Razzaqil Kafil Ghaniyil Wahid Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumus, kan udah diajarin kemarin, bukan wa'alaikum. Wa'alaikumussalam warahmatullahi. Jangan salah lagi udah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل. Ini satu di sini maksudnya jangan belakang-belakang, ini kosong. Alhamdulillah ya, jangan makan permen. Awas, saya lihat lagi ada anak-anak orang lagi baca Yasin ini, Pak. Permen apa? Tidak boleh makan permen, tidak boleh makan apa-apa. Awas, lagi baca Yasin baca. Tidak bisa hafal Yasin baca Qul huwallahu ahad pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Jangan ngobrol sama temannya, jangan bicara, dengerin Habib, jangan orang denger. Belajar itu nggak boleh lihat teman, lihat guru. Nah, bahkan kitab juga nomor 2 itu. Kalau disuruh dibaca baru baca. Langgar hijau ini nggak pernah dicat warna lain ya. Dia P3 nih masjid hijau terus, nggak mau warna lain, nggak mau. Saking, tapi tetap namanya Masjid Nur Sobah, cuman khasnya warna hijau ya. Iya, artinya kalau warna itu bisa diganti kali-kali. Cuman warna hijau warna kesayangan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, warna yang paling disukai oleh Rasulullah warna hijau. Ya. Tapi Rasulullah juga pakai warna putih. Kalau hari Jumat pakai baju putih. Yang sudah sholat Jumat biasakan dari baju, ya, dari kufiah. Kalau hari Jumat semuanya putih-putih. Dengerin, ya, sunnah setiap hari Jumat pakai baju putih, ya, biasakan itu, ya. Yang nggak besok nih yang nggak punya pakai kufiah, ya, harus pakai kufiah dan pakai tangan yang panjang, jangan tangan pendek, ya. Kalau ngaji itu pakai tangan panjang, pakai kufiah, ya, pakai niat semuanya, pakai ada persiapan, bukan asal-asalan, ya, paham nggak? Ya, kalau punya baju putih lebih bagus baju putih berangkat hadir berangkat, ya. Itu semuanya sunnah Nabi, ya, dijaga adab-adabnya menuntut ilmu. Sampai mana? Yang penting ente yang tahu batas, kita nggak mau tahu. Sampai mana pelajaran kemarin minggu lalu? Hah? Enggak, yang di pelajaran ini di sini nanti kita jelasin ini. Yang sampai batasan aqidatul awam sampai mana? Ayo baca sama-sama. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad وعليه وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعنه ترك لكل
ممكن أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نفس كخفيف عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمس بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح صالح وإبراهيم كل متبع لود وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبيين عليهم الصلاة وعليهم مدامات والملك الذي بلا أب وأم لا أقل الجرب ولا لوم لهم تفصيل 10 من ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد مالك ورضوان وحدثا 4 من كتب توراة موسى بالهدى زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحق التسليم والقبول إيمان نبي من آخر وجب وكل ما كان به من العجب قديمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وعجيب عبد مناف ينتسب وأمه آمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أدم قبل الوحي 40 و7 أولاده ومنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أداه إبراهيم من سوريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة فخذ بهم وليجة و4 من الإناث يذكر رضوان ربي للجميع تذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة الفضل المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أحد حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات حدثا وقبل هجرة النبي الإسراء
من مكة ليلا للقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا وعلى 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سالة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم الإخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيض وميز بعد الجمل تاريخ ولي حي غر جمل سميته عقيدة العوام من واجب بالتمام. Nah, gitu. Cuman lancarin, dikasih lancar, kasih hafal. Ya, wajib ini hukumnya. Sampai mana coba Ustaz Masani pelajarannya sampai mana? Sampai arba'atun, kitab-kitab ya. Ya. Kitab belum ya? Udah dibahas juga? Berarti kita maju lagi. Tentang suhuf udah juga, suhuf Khalil, suhuf Nabi Ibrahim udah juga. Nanti wa kullu ma atabihi rasul sampai situ ya. Nah, ini kemarin masalah Israel pencabut nyawa. Mungkar Nakir yang menanyakan dalam alam kubur. Nah, itu pembahasan itu kemarin kita bahas. Ada 3 pendapat. Pertanyaan kubur itu ada yang menyatakan pakai bahasa Arab. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Ya, itu yang sering dipakai talqin itu. Ya. Ada juga pendapat menyatakan dengan bahasa setempat. Kalau orang itu bisa bahasa Indonesia, tanya pakai bahasa Indonesia. Ya. Tapi ini yang kemarin dibagikan di fotokopi ini satu pendapat ulama. Imam Suyuti menyatakan pertanyaan alam kubur dengan bahasa Suryani. Tahu bahasa Suryani? Bahasanya orang Bani Israel. Ya, orangnya. Nah, nih, lihat nih. Ya, ada bait itu. Wa min walidzalika qala Suyuti berkata oleh sebab itu Imam Suyuti menyatakan wa min ajibin ma taral ainan, dan termasuk keajaiban yang kau lihat dengan 2 mata. An-nasu 'alal qabri bir Suryani. Sesungguhnya pertanyaan alam kubur itu dengan bahasa Suryani. Ya, orang tuh Yahudi itu yang asli pakai bahasanya Suryani. Afda bidzalika Syekhuna al-Bulqaini. Siapa yang berfatwa tentang itu? Yaitu guru kami, yaitu Syekh Al-Bulqaini, nama orang ulama Al-Bulqaini. Walam ara li ghairihi bi'aini. Dan saya tidak melihat pendapat orang lain dengan mata saya ini. Jadi hanya pendapat beliau nih. Jadi satu ini ulama ini yang menyatakan bahasa Suryani, Imam Bulqaini. Nah, lalu pakai bagaimana tuh bahasanya? Ya. Wasu'al arba'u kalimat. Pertanyaan alam kubur cuma 4 kata. Ya, dengan pendapat ini. Bi annahu alal qaul bi annahu Suryani. Tuh, lihat tuh yang saya garis bawahi itu. Atraha atrahin. Karihin salihin. Cuma 4 kata doang. Makanya ini kata ulama hafalin nih. Siapa yang hafal ini termasuk orang yang akan meninggal husnul khatimah. Apa artinya atraha? Nah, fa ma'nal awal, yang pertama kata atraha itu qum ya Abdullah. Bangun hai hamba Allah. Nanti kita di alam kubur ini masuk kubur ditanya apa? Qum ya Abdullah. Maksud atraha. Ya. Maknanya tsaniyah atrahin. Apa arti atrahin? Nah, ini kata yang kedua. Tsaniyah, fi man kunta. Bersama siapa kamu berada? Ya.
Karihin, pertanyaan yang ketiga. Apa artinya karihin? Man rabbuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Mana yang keempat? Salihin. Apa salihin artinya? Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'isa fikum. Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini yang diutus di sisi kalian? Wa fil khalqi ajma'in, dan dalam seluruh makhluk. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nanti di alam kubur itu, nanti di samping kita Rasul. Ditanya sama malaikat Munkar Nakir, salihin, siapa orang yang di samping kamu itu? Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini yang diutus di sisi kalian dan dalam seluruh makhluk? Kalau kita hubungan kita baik sama Nabi Muhammad, sering sholat nggak ditinggal, suka sholat 5 waktu, suka sunnah dibikin-bikin, baca Quran, ngaji yang baik, terus apa lagi? Melakukan kewajiban semua, meninggalkan yang haram. Kalau kita hubungan bagus sama Rasulullah, ya, ini kenapa sore begini? Suka bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kita kenal, kita bisa jawab. Ya, coba jawabannya bagaimana? Kalau kita bilang kumba ya Abdullah, ya bangun. Fiman kunta, bersama kamu aku berada. Ya, aku bersama orang-orang mukmin. Ya. Siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Saya punya Tuhan Allah. Ya. Wa ma dinuka. Apa agamamu? Islam dini, al-Islamu dini. Islam adalah agamaku. Nah, kalau dikatakan bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini yang diutus tentang kepada kalian dan kepada seluruh makhluk? Huwa habibi, huwa Rasulullah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertanyaannya pakai bahasa Suryani ini nih. Ya. Nah, terus terakhir, lihat baris terakhir. Wa qad warada anna hifdha hadhil kalimatul arba' dalilun ala husnul khatimah kama bi khutti maidani. Dan telah datang riwayat bahwa barang siapa yang menghafal 4 kalimat ini, itu bukti bahwa dia akan meninggal husnul khatimah. Seperti yang ditulis oleh Imam Al-Maidani. Nah, ini saya tulis lagi di sampingnya lebih jelas lagi tuh. Pakai harokat. Ini kan Arab gundul ini. Yang Arab gundul tuh ini. Nggak ada fathah kasrah. Ya, kalau nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti nahu, nggak ngerti sorab, nggak bisa baca. Nah, saya kasih harokat ini. Ya, atraha, atrahin, karihin, salihin. Itu dibaca 3 kali setelah salat subuh dan setelah salat asar. Ya, ini diambil dari kitab Bajuri juz 1 halaman 272. Ini dalil nih. Kalau ada yang bilang, "Mana dalilnya?" Nih. Lu mau cari kitab yang aslinya ada di rumah mana? Baca deh. Ya, paham ya? Nah, itu apalin. Atrahin. Atraha, atrahin. Karihin, salihin. Ya. Ada yang pakai ada yang pakai ha, ada yang pakai ha. Bedakan itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut pelajarannya. Udah, saya punya PR udah nanti diajarin di kelas khusus nanti. Ya, sama nanti dimantepin lagi. Baik, sekarang kita masuk kepada bait Aqidatul Awam. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Nah, sampai bait yang kemarin itu tentang wa suhuful khalil wal kalimi fi hakamul hakim fi kalamul hakimul alimi. Disitulah sampai situlah mimpi Imam Ahmad Al-Marzuki yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Aqidatul Awam ini enggak gampang nih. Dijamin masuk surga orang yang hafal dan mengamalkannya. Kenapa? Karena langsung dari Nabi Muhammad. Nah, lalu beliau setelah itu baru ditambahin sama beliau sedikit bait. Nah, tambahannya bagaimana? Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu, dan semua yang datang dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa haqquhu at-taslimu wal qabulu, maka haknya untuk diterima, untuk dikabulkan. Apa yang datang dari Nabi harus diterima. Ya. Apalagi ini secara khusus lewat mimpi, ya. Nah.
Apa arti taslim? Al-iqrar bi sihhati wa tafwid al-mutlaq. Itu arti taslim. Taslim itu pengikraran tentang kebenaran. Jadi ikrar tentang kebenaran apa semua yang datang dari mimpi Rasulullah itu. Wa tafwid al-mutlaq, dan menyerahkan secara mutlak. Udah sepenuhnya diserahkan. Ini benar bahwa ini Rasulullah udah. Ya gitu. Dan ini bukan ambil jadi kitab gini sampai umurnya tua gini, nah gampang ini, bukan kalau istilahnya palsu, kalau ngarang-ngarang orang nggak boleh ya. Apa mimpi itu nggak boleh dijadikan sandaran. Oh saya mimpi ustadz ini, saya mimpi wali ini, oh saya orang itu senang, nggak kabar gembira aja. Jangan ente jadi lalai, jangan lupa diri. Tapi satu mimpi yang paling benar itu hanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah itu. Nah, sebuah hadis nyatakan, Rasulullah nyatakan, man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamattsal bi. Siapa yang melihatku maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Di dalam mimpi maksudnya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ada yang bisa. Kalau yang lain bisa, artinya selain Rasulullah bisa. Hatta wali. Nah, intinya datang satu wali dalam mimpi ente. Lihat dulu, cerna dulu. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah begitu. Datang, Abdul Qadir Jailani, sekarang sudah tidak kewajibkan lagi, tidak ada beban bagimu. Kamu artinya udah nggak ada beban, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zakat, nggak perlu. Ah, Syekh Abdul Qadir orang alim, orang berilmu, belajar. Ikhla ya lain. Berangkat kamu setan iblis. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad saja manusia yang paling sempurna, puasa, zakat, apalagi Abdul Qadir Jailani. Masa dia mengangkat atau membolehkan kita meninggalkan yang wajib? Nah, ini berarti perintah siapa itu? Perintah syaitan, perintah iblis. Dia tahu. Jadi setiap mimpi yang membuat kita gurur, membuat kita lalai, tinggalkan. Jadi mimpi kan ada 3. Mimpi dari Allah selalu menyenangkan. Mimpi dari setan selalu membuat sedih. Yang ketiga, mimpi dari bunga tidur. Apa dalam bahasa Nabi Yusuf itu? Yaitu gara-gara hayalan. Sering hayal makan, mimpi makan. Hayal minum, mimpi minum. Hayal jalan-jalan, mimpi jalan-jalan. Itu namanya? Itu bunga tidur. Itu sih hayalan aja datangnya. Tapi yang benar dari Allah. Apa itu mimpi dari Allah? Selalu menyenangkan hati kita. Bangun tidurnya senang, gembira, melihat Nabi, melihat para wali, melihat ulama. Cuman tetap Nabi Muhammad apa? Basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira, dan beliau juga pemberi peringatan. Bisa memperingati kita, bisa juga. Jadi kalau kita mimpi Rasulullah jangan bangga. Bisa jadi itu peringatan. Lagi ngingetin kita. Nah, ya enggak? Tapi kalau dia Nabi kita Muhammad datang dalam mimpi lalu memuji kita, nah itu senang, nah, bahagia banget itu, ya enggak? Karena syaitan nggak bisa menyerupai. Nah ini taslim. Semua yang datang dari Rasulullah maka haknya untuk diterima, diikrarkan dengan kebenaran dan menyerahkan secara mutlak. Wal qabulu. Apa dalam hadisnya? Min al-mukallaf idza balagha ma'ata bir rasul ayyanta ilaihi wa ya'mal bih. Dari kewajiban atas setiap orang mukallaf, ya apa itu mukallaf? Balik dan berakal, itu arti. Ya. Jika telah disampaikan oleh seorang dari Nabi Muhammad untuk diakhiri, untuk ditinggalkan, ya, lalu diamalkan, ya, maka atasnya untuk taslim. Ya. Jadi kalau ada mimpi orang, kamu kesani, seandainya, nggak boleh ngerokok, itu larangan. Ini khusus seandainya ini. Saya contohkan seandainya.
Umpama apabila jikalau ya mimpi Rasulullah datang dan mimpi ente, Mas Ani kamu jangan ngerokok. Berarti untuk Mas Ani khusus, secara khusus itu wajib nggak boleh ngerokok. Karena hukumnya ada yang pendapat, ada berbeda pendapat, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ya. Tiba-tiba Rasul datang dalam mimpi kita, hei Rahmat, kamu jangan ngerokok. Berarti secara khusus nggak boleh tinggalkan itu. Nah, itu. Apalah, kalau syariat kan umum ya. Syariat itu seperti jangan yang makan yang bau-bau, jangan itu apa? Man akala thuman fala taqraba masjidana haza. Siapa yang makan bawang, maka jangan mendekati masjid kami. Nabi itu dalam hadis. Ya, Rasul secara umum. Karena bawang rata-rata bau. Dikiaskan oleh ulama, berarti makan pete, makan jengkol, ngerokok, bau mulut, bau keringat, bau badan, datang ke masjid berarti makruh hukumnya. Dia larangan, bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Ya, paham ya? Dan segala sesuatu yang makruh lalu mengganggu orang lain maka jadi haram. Ngobrol. Duduk situ. Lihatnya ke sini. Yang penting bukan pindah. Kamu semua jangan kalau marahin satu orang jangan yang lain ikut-ikutan. Kalian juga yang lain juga sama begitu. Paham? Kau sini. Gendutnya. Sini ente. Ngana. Yang suka ngatur-atur orang ngana ngurus diri sendiri aja belum bisa. Ya, paham enggak? Segala sesuatu yang makruh lalu mengganggu orang lain maka jatuhnya haram. Contohnya rokok, makruh lah, kita ambil hukum makruh. Terus mengganggu orang di kanan kiri kita, itu hukumnya bukan makruh lagi, jadi haram. Apalagi itu makruh. Yang kedua perkara mubah, boleh. Sesuatu yang asalnya boleh. Hukumnya seperti apa? Musik. Dengerin musik boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ganggu orang, maka jadi haram. Ada orang sakit, ada orang udah ngoni, udah jam 12 malam sampai maronggeng, sampai orang nggak bisa tidur, nggak bisa. Haram gitu. Apalagi masalah sunnah nih, jangan ngomong mubah, jangan bilang makruh. Sunnah. Kalau sunnah laki-laki kalau sholat begini, ruku begini, kalau lagi sujud juga tangannya dilebarkan. Dengan melebarkan tersebut akhirnya ganggu orang yang di kanan kiri. Bukan sunnah lagi, jadi haram. Itu padahal sunnah. Setiap sunnah jangankan mubah, jangankan yang makruh, jangankan yang mubah, yang sunnah sekalipun kalau bisa mengganggu orang lain haram. Paham ini? Duduk yang baik, benar, duduk benar. Ya. Belajar yang benar, yang akhlak, duduk sini. Geser kau. Melihat ke habis, gitu. Jangan kehalangan kepala orang. Masa kok duduk ambil yang langsung kelihatan ke sini, live. Jadi pakai bahlul. Ya, anak lihat-lihat yang ngintip-ngintip gue dulu. Ya, mau main-main dia. Ya, belajar. Baik. Dalam hadis yang ayat yang lain Allah nyatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Ini dalilnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang dari Rasul maka ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul hentikan. Yang datang dari Rasul ambil. Ya, semua. Dari cebok, dari wudu, dari mandi, dari tayamum, dari makan, dari sholat, dari minum, dari pakai baju, dari semua kehidupan diatur sama Nabi, sama Allah, sama Rasul. Di sunnah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Apapun datang dari Rasul, arti perintah, ambil. Ada larangan, hentikan. Nah, kalau perintah yang sunnah, maka sunnah juga melakukannya. Kalau perintah wajib, wajib.
Mastata'tum. Kalau yang sunnah, mastata'tum, semampu kalian. Contohnya apa? Tahajud. Tahajud ada berapa rakaat? Ada riwayat Rasulullah 1000 satu malam. Ada. Ada riwayat lagi Rasulullah 12 rakaat. Ada riwayat lagi 10 rakaat. Nah, ini mampunya berapa? Boleh, paling sedikit 2 rakaat. Mampu. Wah, ada lagi makan madu nih, kuat. Ya, tadi tidur siang, mantap. Jadi tahajudnya bisa lama. Tambah 4, tambah 6, tambah bisa. Nah, dan ada satu perkataan ulama, siapa orang setiap malam tahajud 10 rakaat dijamin jadi wali min auliyaillah. Ada jaminan. Kalau bisa jangan tinggalin 10 rakaat. Jamin jadi wali. Bayangin. Nah, witir. Perintahnya berapa? Sempurnanya 11. Nggak mampu 9. Nggak mampu 7. Nggak mampu 5. Yang mendekati sempurna apa? Paling kurang 3. Boleh nggak 1 bib? Boleh. Itu namanya kelas sekakar, pelit, bin malas. Kalau boleh 1 witir, namanya kan ganjil. Witir itu namanya sholat ganjil. 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau membiasakan setiap hari 1 rakaat, namanya makruh, sekakar, bakhil itu. Kalau boleh daripada nggak sholat. Dibandingkan yang nggak sholat, ya 1 rakaat lebih baik. Tapi kalau mau ini tiap hari 1 rakaat, sekakar, bakhil, malas. Mungkin paling kurang 3. Nah, 3 ini boleh dengan 2 salam, boleh 1 salam. Mana yang lebih bagus? 2 salam, 2 rakaat, selesai baru 1 rakaat. Surahnya ma'ruf. Sabbihis qul ya ayyuhal kafirun. Usolli raka'ataini minal witri. Apa lagi? Baru selesai sabbihis qul ya. Yang 1 rakaat usolli raka'atal witri. Ada riwayat usolli raka'atal witri, ada usolli raka'atal minal witri. Itu perbedaan pendapat antar ulama. Boleh mau pakai yang mana terserah. Tapi kalau saya pakai usolli raka'atal witri. Nah, kalau saya pribadi kayak itu. Ya. Mau bikin setelah isya boleh, mau tahajud setelah tahajud boleh, sebelum sholat subuh juga boleh. Setelah azan, sholat witir, baru fajar, baru subuh. Boleh. Jadi 3 pendapat. Jadi Islam itu mudah. Tinggal mau nih mau pakai yang mana? Enggak. Obi boleh nggak? Udah isya saya witir. Nanti malam tahajud witir lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi niat yang kedua godok. Karena Nabi dalam sebuah hadis nyatakan apa? La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau witir tanpa witir ya, bukan ganjil lagi jadi, ya enggak, ganjil tanpa ganjil jadi genap, ya enggak. Nah, jadi kalau mau witir 2 kali, niatkan yang kedua sebagai godok, bayar utang yang lalu-lalu yang pernah kita mau ini baru tobat umur berapa? Baru sholat yang betul 5 waktu. Hitunglah umur 20 tahun. Berarti dari umur baliknya umur berapa? Ada yang 15, ada yang 14, ada yang 13, ada yang 12. Nah, dari balik itu sampai usia balik, sampai dari sebelum balik sampai balik sampai mulai tobat kosong tuh. Itu digodok. Dibayar. Bahkan para wali itu menggodok dari usia bayi. Dihitung dari bayi. Balik umur berapa? Mulai sholat kan mereka udah 10 tahun udah pada balik, pada sholat. Nggak pernah tinggal maksudnya, 1 waktu pun. Ya, kayak itu siapa gurunya, siapa tuh? Itu umur 9 tahun udah tahajud tiap malam. Taifur, Syekh Taifur gurunya. Ya, nah, itu. Jadi kita ukur yang tahu kita kan diri kita, bukan orang lain. Nah kita ikut. Saya ini mulai sholat bener umur berapa? Godok, bayar utang yang wajib dulu, baru godok witir, baru godok duha, baru godok tahajud, baru godok. Nah itu sebagai kalau mau 2 kali, ya enggak?
Kalau enggak, kalau cuma malas, ya yang adaan aja yang buat hari itu aja. Ya, itu contoh. Duha berapa rakaat yang sempurna? 8 rakaat. Kata Imam Romli 12 rakaat. Nah, kita mampunya berapa? Oh, saya lagi kosong nih, kerjaan lagi nganggur, lagi libur. Nah, jadi 8 bikin. Oh, saya lagi sibuk, 4. Oh, saya lagi sibuk banget, 2. Nah, kelas sekakar 2 nih. Tahajud 2 rakaat, kelas sekakar, duha satu witir. Nah, itu kelas sekakar udah. Nggak ada lagi, nggak ada yang lebih kurang dari itu. Ya enggak? Kalau udah ninggalin berarti udah kosong kita punya amal. Nah, itu contoh perkara perintah yang sunnah, tapi yang wajib nggak bisa dikurangin. Oh, anda sholatnya cuma Jumat doang seminggu, nggak bisa. Ditulis nama lu di neraka. Ninggalin Sabtu, ninggalin sholat Jumat cuma Jumat doang gitu. Asarnya nggak sholat hari Jumat, subuhnya nggak sholat. Nah, ini ngaco nih. Ada sebagian orang begitu. Sholatnya cuma hari Jumat dan sholat Jumat doang. Zuhur, pengganti zuhur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Banyak deh dalilnya deh. Ati Allah, ati Rasul. Ya. Tentang sekarang iman kepada hari akhir. Imanun nabiyyi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Keimanan kita tentang hari akhir itu hukumnya wajib, dan semua yang datang daripada keajaiban. Ini masuk ke rukun iman yang kelima ya, beriman kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada malam lagi. Karena tidak ada malam lagi, setelah itu siang terus. Ya. Sebut hari akhir. Ya. Wallahu alam sebidu. Nih, kode itu udah bunyi azan berarti udah masuk waktu Isya, supaya enggak terlalu kurang. Ya. Segini aja dulu. Tandain. Nanti minggu depan gua ngajiin pas sampai mana Ustaz Masani? Oh, imanun nabi. Nah, itu. Ente bagian baca dengan suara yang indah. Jadi besok setelah Yasin ente baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila ta'aw. Sampai begitu. Hafalannya kalian tuh harus seperti itu. Tutup buku, ambil baca semua. Hafal berarti itu. Saya minta semuanya hafal. Ada orang bilang kalau orang sholat witir, berarti kamu sudah mulai lakukan sholat yang lain. Itu kalau witirnya, jadi gini dalam hadis Nabi, ij'alu akhir salatakumul witra. Jadikanlah salat witir sebagai salat penutup. Maksudnya ente tahajud dulu yang lain, bikin dulu mau tahajud, hajat, taubat, semua bikin istikharah, terakhir baru tutup dengan witir. Itu sebaiknya begitu. Ya. Tapi kalau witirnya setelah Isya, ngoni tidur, boleh lagi sholat, nggak ada masalah. Ya. Cuma sebaiknya itu, bukan wajib. Ya. Afdoliyah. Ya, kita ucap udah lama nggak ucap salam sama Rasul. Ya. Ini ada yang salam sama sahabatnya nggak ada. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum. Ya Jadd al-Hasan. Assalamualaikum. Ya Jadd al-Husain. Assalamualaikum. Ya Jadd Zainab. Assalamualaikum. Ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Hasan. Assalamualaikum. Ya Husain. Assalamualaikum. Ya Zainab. Assalamualaikum. Ya al-Mu'minin. Ya Sayyidata Khadijah
بنت خويلد السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أهل البدر ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أهل الأحود ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أهل الحجون ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة الحق على نحيا ولنموت اللهم صل اللهم عليك تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا حول ولا قوة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد